Halo Wangsit Lovers. Oke, kita kali ini akan bahas bab eh, fungsi komposisi dan fungsi inverse. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau misalkan ada yang belum mengerti, biar tambah pintar ya. Oke, kita kejar UTBK minimal dapat 700. Oke, kita simak ya. Bab fungsi komposisi dan fungsi inverse. Ini materi keluar di UTBK, biasanya di TPS atau matematika dasar gitu. Jadi nah ini anak IPA atau anak IPS wajib belajar gitu ya, karena ini sangat gampang sekali gitu ya, keluar soalnya gitu ya, udah pasti keluar karena tiap tahun keluar, jadi wajib dikuasai, jangan sampai nggak bisa gitu ya. Jadi selalu simak terus channel Wangsit Om Jero supaya tambah pintar. Oke. Sebelum adik-adik ngerjain soal gitu ya, menyimak pembahasannya gitu ya, sebaiknya adik-adik bahas dulu gitu ya, bahas dulu atau jawab dulu gitu ya. Ketika ada nggak paham maka lihat pembahasannya gitu ya. Nah, jadi download dulu ke e-booknya ya, e-booknya download dulu di gitu ya, Wangsit fungsi gitu ya. Nah gitu ya, jadi wangsitnya kecil, fungsinya huruf besar semua. Nah jadi jangan lupa download dulu di sini, kerjakan dulu, nanti baru dilihat pembahasannya gitu ya. Oke. Kita langsung ke materi gitu ya, definisi fungsi dan lain sebagainya. Oke, kita di sini materinya banyak gitu ya, tapi Om Jer akan ringkas gitu ya, karena kita menggunakan konsepnya belajar minimal hasil maksimal gitu ya. Jadi kita akan ringkas konsep dari ini gitu ya, apa yang harus dipersiapkan. Oke ya, kita lihat di sini untuk fungsi komposisi dan inverse. Oke ya, untuk fungsi komposisi dan inverse itu yang pertama gitu ya, yang harus adik-adik kuasai di sini gitu ya, yaitu rumus inverse dulu gitu ya. Rumus inverse-nya nggak usah banyak-banyak gitu ya. Rumus inverse-nya nggak usah banyak-banyak. Nah, ini yang harus dikuasai. Nah, yang pertama gitu ya, rumus inverse yang pertama, kalau misalkan ada Y sama dengan AX plus B gitu ya, maka rumus inverse-nya adalah Y sama inverse itu pangkatnya min 1 gitu ya, Y sama dengan X min B per A gitu ya. Ini wajib hafal. Nah, secara konsep sih nyari inverse itu adalah mencari nilai X. Jadi adik-adik tinggal utak-atik gimana caranya ngedapetin X gitu ya. Jadi prinsipnya kayak gitu kalau misalkan mencari inverse gitu ya. Kalau misalkan hafal ya itu bisa lebih itu gitu ya, lebih baik biar cepat ngerjainnya gitu ya. Oke, yang kedua adalah Y sama dengan AX plus B gitu ya per CX plus D. Nah, jadi cukup dua aja yang dihafalin ya, walaupun di buku-buku banyak gitu ya. Di buku bimbel juga banyak gitu ya, rumus-rumus inverse gitu ya. Nah, jadi cukup dua aja yang dihafalin gitu. Nah, ini rumusnya Y inverse sama dengan min DX plus B gitu ya per CX min A. Perhatikan di sini cara ngafal yang rumus kedua gitu ya. Cara ngafalnya itu adalah jangan depan sama ini belakang ditukar, jangan gitu ya. Gitu, itu kalau ngafalin kayak gitu salah ya. Gitu, kadang suka nggak bisa jawab gitu ya ketika soalnya berbeda gitu ya. Jadi begini, cara ngafalinnya adalah yang pembilang gitu ya, ada koefisien X-nya. Jadi ada X-nya ya. Nah, angkanya berapa? A gitu ya. Nah, yang penyebut itu adalah yang nggak ada X-nya atau kita sebut konstanta. Nah, ini cuma tukar tempat doang gitu ya, bukan depan belakang, bukan ya. Jadi tukar tempat gitu. Jadi tukar tempat, kalau misalkan plus jadi min, kalau yang min jadi plus. Jadi kayak gitu ya. Jadi jangan depan belakang dipindahin gitu, jangan ya. Tapi cari yang ada variabel X-nya, angkanya berapa,
Kalau yang penyebut yang nggak ada X-nya, angkanya berapa tinggal diganti gitu, tinggal ditukar. Jadi sangat mudah gitu ya, cuman ngeganti doang. Oke, contoh-contohnya misalkan gitu ya. Contoh gitu ya, yang pertama kalau misalkan ada Y sama dengan AX, Y sama dengan misalkan 3X plus 4 gitu ya. Maka inverse-nya ya ini pakai, kalau yang linear pakai rumus yang pertama. Kalau yang pecahan pakai rumus yang kedua gitu ya. Oke, di sini X min 4 per 3. Jadi kayak gitu ya. Nah, berikutnya kalau misalkan Y sama dengan 2X min 5 misalkan gitu ya. Nah, jadi Y inverse sama dengan, nah ini kan B-nya minus ya, jadi plus, jadi X plus 5 gitu ya per 2. Bagaimana kalau seperti ini gitu ya. Ya misalkan 4 min 2X gitu ya, maka inverse-nya adalah, ya kita lihat. Nah, hati-hati, A itu bukan di depan, B itu bukan di belakang gitu ya, bukan. Jadi A itu adalah koefisien dari X, B itu adalah yang konstanta. Jadi A-nya di sini adalah 2 atau minus 2 gitu ya. Nah, jadi minusnya dibawa jadi minus 2, B-nya adalah 4. Sehingga kita bisa tulis X min 4 per A kan gitu ya, jadi minus 2. Gitu, atau kita tulis kali minus semuanya adalah kali minus semua ya, jadi 4 min X per 2. Jadi ini hasilnya gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau contoh yang pecahan? Ini contoh nomor 1 gitu ya, nomor 2, nomor 3, oke, nomor 4 gitu. Misalkan Y sama dengan 2X plus 5 per 4X min 3 gitu ya. Nah, bagaimana inverse-nya? Nah, kita lihat di sini gitu ya. Yang pembilang yang ada X-nya kan gitu, berarti angkanya berapa? 2. Yang penyebut yang nggak ada X-nya gitu ya, berarti angkanya minus 3. Nanti tinggal ditukar aja tempatnya gitu. Jadi Y sama dengan gitu ya, inverse-nya sama dengan berapa? 3X plus 5 per 4X min 2. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan seperti ini gitu, Y sama dengan berapa? 5 min 2X per 4X plus 1 misalkan gitu ya. Nah, jadi inverse-nya adalah, nah kita lihat biasanya gitu ya, kalau ngafalinnya tadi depan belakang ditukar gitu ya, nanti di sini jadi salah gitu ya. Jadi nanti yang ditukar adalah 5 sama 1 kan. Nah, itu salah gitu ya. Jadi ngafalinnya jangan depan belakang, tapi pembilang yang ada X-nya gitu ya. Angkanya berapa? Minus 2 gitu ya. Nah, ini yang ditukar. Yang penyebut yang nggak ada X-nya, jadi plus 1. Nah, itu yang ditukar. Nah, tukar tempat aja gitu ya. Ini pindah ke sana gitu ya. Nanti ini pindah ke sini gitu ya. Jadi tinggal tukar tempat. Jadi 5 min X, karena kan plus 1 pindah jadi minus ya. Minus 1 per 4X. Nah, minus 2 pindah ke bawah jadi plus 2. Nah, jadi kayak gitu. Sangat sederhana gitu ya cara ngafalinnya. Jadi adik-adik tinggal tukar tempat aja, nggak usah ngafalin posisinya di sini harus di depan, ini harus di belakang, nggak mesti gitu ya, nggak mesti. Jadi seperti itu, tinggal sesuaikan aja posisinya. Oke, biar nggak terlalu sulit adik-adik ngerjainnya. Nah, yang berikutnya adalah soal misalkan nomor 6 gitu ya, Y sama dengan 4X plus 5 gitu ya per 2X, inverse-nya berapa gitu. Nah, jadi di sini gitu ya. Pokoknya prinsipnya yang pembilang yang ada X-nya yaitu 4 gitu kan. Yang penyebut yang nggak ada X-nya, karena yang nggak ada X-nya di sini nggak ada gitu ya. Berarti itu sama aja dengan 0 gitu ya. Berarti yang ditukar adalah 4 dengan 0. Gitu ya, udah tinggal tukar 4, 0X gitu ya. Nah, 0X kan karena 0 jadi nggak ada gitu ya. Jadi 5 per 2X minus 4. Nah, jadi kayak gitu. Nah, begitu juga misalkan contoh soal nomor 7, Y sama dengan 5 per 2X plus 6 misalkan. Maka inverse-nya adalah gitu ya. Nah, ingat yang pembilang yang ada X-nya. Nah, di sini kan nggak ada X-nya kan, berarti dianggap 0 gitu ya. Yang penyebut yang nggak ada X-nya berarti 6.
gitu ya. Nah, sehingga kita tukar 0 dengan 6, jadinya minus 6x plus 5 gitu ya per 2x plus 0 gitu ya. Ya udah cuman gini doang gitu ya. Selesai. Nah, jadi itu rumus inverse yang wajib Adik kuasai gitu. Jadi cukup 2 yang dikuasai. Kenapa 2? Karena 2 inilah yang sering keluar di UTBK gitu ya. Nah, rumus yang berikutnya adalah mengubah gitu ya fungsi komposisi gitu ya menjadi fungsi. Nah, berarti di sini kita harus bisa bedakan ya adik-adik nih ya. Bagaimana cara membedakan antara fungsi komposisi dengan fungsi gitu. Nah, ini kita harus bisa membedakan. Jadi jangan sampai nggak bisa ngebedain gitu ya. Sehingga kalau misalkan adik-adik nanti tahu, oh ini adalah fungsi komposisi, maka saya harus ubah menjadi fungsi gitu. Oke ya. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Caranya adalah misalkan begini. Jadi adik-adik harus tahu dulu mana sih yang fungsi komposisi gitu ya, mana sih yang bukan gitu ya. Nah, misalkan ada f gitu ya, 2x plus 5 sama dengan 4x min 3 misalkan gitu ya. Nah, ini fungsi komposisi atau bukan? Gitu ya. Ini fungsi komposisi atau bukan? Nah, beda dengan misalkan seperti ini gitu ya, fx gitu ya, sama dengan misalkan 3x min 6 gitu ya. Nah, mana yang fungsi, mana yang komposisi? Gitu ya. Mana yang fungsi komposisi gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini. Cara ngebedainnya sangat mudah gitu ya. Yang pertama adalah tinggal lihat yang di dalam kurungnya. Gitu. Yang di dalam kurungnya apa? Yang di dalam kurungnya 2x plus 5, di sini x gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan yang di dalam kurungnya bukan x ya seperti ini gitu ya, selain x, maka itu adalah fungsi komposisi namanya. Kalau yang di dalam kurungnya cuman x, itu berarti fungsi. Nah, itu kita harus bedain dulu gitu ya. Biar adik-adik bisa tahu gitu ya, kalau misalkan komposisi, oh kita ubah menjadi fungsi gitu ya. Karena nanti yang ditanyakan apapun kalau udah berupa fungsi, nanti akan mudah mengerjakannya gitu ya. Oke, kita balik lagi gitu ya ke gitu ya. Di sini bagaimana cara mengubah komposisi menjadi fungsi. Nah, karena kita mau ubah komposisi menjadi fungsi, maka adik-adik di sini tinggal langsung tulis kalau misalkan ininya f berarti fx gitu ya, karena mau ubah ke fungsi. Ingat kalau fungsi yang di dalam kurungnya cuman x gitu ya. Caranya bagaimana gitu ya? Caranya jangan ini dimasukin ke sini, jangan gitu ya. Tapi yang dimasukin ke x apanya gitu ya? Yang dimasukin ke x adalah inverse-nya. Nah, inverse dari ini gitu ya. Nah, ini harus diinverskan dulu. Inverse-nya berapa gitu ya? Inverskan dulu. 2x plus 5 inverse-nya adalah x min 5 per 2 gitu ya. Nah, substitusi ke sini sehingga bisa kita tulis 4 gitu ya, x minus 5 per 2 min 3. Jadi sama dengan, nah ini tinggal coret-coret sisa 2 gitu ya. Sehingga bisa kita tulis 2x min 13 gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah fungsinya. Nah, jadi tadi mengubah komposisi ini gitu ya menjadi fungsi. Oke ya. Nah, tapi yang perlu perhatikan adalah ini caranya adalah inverskan yang ini kita substitusi gitu ya ke sini, ke x-nya, ganti x-nya semuanya. Jadi seperti itu. Oke, itu adalah konsep yang kedua. Jadi tadi konsep pertama adalah hafal inverse-nya. Cuman 2 doang gitu ya. Yang konsep kedua adalah bagaimana adik-adik mampu mengubah fungsi komposisi menjadi inverse gitu. Nah, yang ketiga konsep terakhir. Jadi ada 3 konsep yang harus dikuasai gitu ya. Nah, yang terakhir adalah memindahkan f. Gitu ya. Misalkan gitu ya, ada f segitiga gitu ya, sama dengan kotak gitu ya. Nah, ini adik-adik tinggal pindahin aja gitu ya. Jadi
segitiga sama dengan F inverse kotak gitu ya. Nah, ini tinggal dipindahin. Nah, jadinya adalah ketika dipindahin jadinya inverse gitu ya F-nya. Jadi kayak gitu, tinggal dikasih kurung gitu ya. Nah, contohnya bagaimana ya? Contohnya misalkan kita ambil ini ya, misalkan F gitu ya. 2x plus 1 gitu ya sama dengan 5x plus 3 gitu ya. Nah, jadi di sini kita tinggal pindahin aja F-nya gitu ya, pindahin ke sini gitu ya. Sehingga yang kiri tinggal 2x plus 1. Yang kanan jadinya F inverse 5x plus 3 gitu ya. Nah, jadi seperti itu doang gitu ya. Jadi sangat mudah, makanya untuk fungsi komposisi ini gitu ya, wajib dikuasai karena adik-adik cukup menguasai 3 konsep. Jadi hafal rumusnya, mengubah fungsi komposisi menjadi fungsi. Yang ketiga adalah memindahkan F gitu ya. Nah, itu tinggal dipindahin aja. Oke, berarti kalau misalkan kita bisa tulis singkatnya jadinya F inverse gitu ya, kotak sama dengan segitiga gitu ya. Artinya dari sini kita tukar gitu ya posisinya. Oke, atau misalkan kita bisa tulis biar ketika ada bentuk seperti ini gitu ya, kita bisa skip gitu ya. Ini pindah ke sini pokoknya ya. Jadi F inverse gitu ya, 5x plus 3 sama dengan 2x plus 1. Jadi kayak gitu. Oke ya, nah itu konsep dari fungsi komposisi dan inverse. Cukup 3 gitu ya. Nah, kita menggunakan prinsip belajar minimal hasil maksimal. Oke, bagaimana hasil maksimalnya? Nah, jadi ketika adik-adik menguasai 3 konsep ini, nah kita bisa banyak menjawab soal-soal di UTBK gitu ya. Kita langsung ke soal deh. Kita langsung praktekkan. Nah, sebelum bahas soal gitu ya, adik-adik download dulu gitu ya, download dulu file PDF-nya. Jadi kerjakan dulu sendiri gitu ya, habis itu baru lihat pembahasannya gitu. Oke ya, udah di-download. Kalau misalkan udah di-download gitu ya, kerjakan dulu gitu ya, nanti baru lihat pembahasannya gitu ya. Oke, yang pertama gitu ya, kita lihat di sini ada fungsi fx gitu ya, fx-nya udah ada. Yang kedua adalah ada gfx gitu ya, sama dengan 2x plus 1. Nah, berarti yang ini adalah apa namanya gitu ya. Kita lihat yang di dalam kurung ini gitu ya, ada fx gitu ya. Nah, artinya apa? Ini adalah komposisi gitu ya, komposisi. Kalau yang ini fungsi gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kita harus bedain komposisi atau fungsi gitu ya. Nah, berikutnya adalah ya udah kita mulai dari sini gitu ya. Gfx gitu ya, sama dengan 2x plus 1. Nah, ingat fx-nya udah ada kan ini. Tinggal dimasukin gitu ya. Jadi G 1 min x per x sama dengan 2x plus 1. Nah, kalau udah seperti ini, adik-adik terserah mau pakai cara apa, mau ubah komposisi jadi fungsi atau mau mindahin G ke sini gitu ya. Terserah gitu. Jadi bebas gitu ya. Jadi boleh mindahin dulu gitu ya, boleh ngubah dulu boleh gitu ya, tapi cari yang enak aja gitu ya. Cuman yang enak ya nggak belum tentu ketika apa namanya harus mindahin dulu gitu ya, atau ngubah dulu gitu ya, belum tentu karena tergantung soal gitu ya. Nah, kita lihat di sini yang ditanya adalah G inverse kan gitu ya. Nah, jadi bisa nih gitu ya, adik-adik pindahin ke sini gitu ya. Oke, kita pindahin sehingga bisa kita tulis G inverse 2x plus 1 kan gitu ya, sama dengan gitu. Yang ruas kirinya yang ini tinggal 1 min x per x. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah masih komposisi, tapi komposisinya adalah bentuknya inverse gitu ya, karena ada pangkat min 1 sini gitu ya. Berarti kita nyari fungsi, tapi fungsinya fungsi inverse gitu, G inverse x. Nah, karena kita nyari fungsi berarti ininya dalam kurungnya adalah x, kita tulisnya ya. Nah, caranya gimana? Ini diinverskan, substitusi ke sini ke x gitu ya.
Inverse dari 2x plus 1 apa? Nah, hafal kan? Makanya wajib hafal x min 1 per 2, substitusi ke sini gitu ya. Sehingga bisa kita peroleh 1 min x-nya kita ganti dengan inverse-nya x min 1 per 2 gitu ya. Per x kan kita ganti dengan x min 1 per 2 gitu ya. Udah selesai. Jadi semuanya adalah kita kali 2. Gitu ya, kali 2 semuanya jadinya 2 min x min 1 per x min 1 gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Sehingga diperoleh gitu ya sama dengan berapa nih? 1 min x per x min 1. Oke, 1 min x per min 1. Ada yang salah enggak nih? Oke, ini plus ya, jadi 3 ya. Gitu ya, ini kalau dikalikan gitu jadi plus 1, jadinya 3 min x gitu ya. 3 min x per x min 1. Oke, jawabannya adalah dodol. Nah, jadi seperti itu. Oke ya. Nah, sangat mudah sekali gitu ya. Jadi jangan panik lah kalau misalkan ngejawab soal-soal fungsi komposisi. Nah, nomor 2 gitu ya. Kita lihat di sini gitu ya. Ada f2x plus 4 sama dengan x, ada ini juga gitu ya. G 3 min x sama dengan x. Nah, berarti kita cari fx-nya gitu ya. Caranya sama. Karena ini adalah komposisi gitu ya. Berarti nyari fungsinya adalah sama dengan, nah ini inversin. Berapa inverse-nya? X min 4 per 2. Masukin ke sini gitu ya. Jadi X min 4 per 2. Nah, kalau GX sendiri gimana? Jadi GX-nya sama dengan gitu ya. GX-nya sama dengan berapa ini? Ini inversin gitu ya. 3 min X. 3 min X itu adalah inverse-nya X min 3 per min 1 gitu ya. Kali minus semuanya jadi sama 3 min X juga gitu ya. Oke. Nah, kita udah dapat fx-nya sama gx-nya. Yang ditanya apa? Nah, ini kan. Gitu. Nah, kita lihat di sini ada f2 ya kan. Nah, cari dulu. Nah, itu kenapa harus diubah ke fungsi gitu ya. Karena kalau misalkan udah fungsi kita bisa enak nyarinya gitu ya. Nah, dicari adalah f2. Oke, kalau f2 berarti kita cari f2 sama dengan 2 min 4 per 2 gitu sama dengan minus 1. Oke. Di sini ada G1. Nah, cari di sini G1 gitu ya, sama dengan 3 min 1. Sama dengan berapa? 3 min 1, 2. Oke, berarti bisa kita tulis F2 gitu ya, plus G min 1. Kenapa? Karena G1-nya adalah tadi 2, kita ganti gitu ya. Jadinya F2. Nah, F2-nya di sini adalah min 1 kan? Gitu. Nah, berarti tinggal kita ganti G, F2-nya kita ganti min 1. Gitu ya. Nah, sama dengan F2 lagi min 1 kan. G min 1. Oke, kita cari G min 1 sama dengan 3 min 1 kan, sama dengan 4 gitu ya. Oke. Jadi ini plus 4 jadi sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah bebek. Oke ya. Nah, kalau misalkan ada yang belum paham atau nggak ngerti gitu ya, bisa tanya di kolom komentar. Gitu. Berikutnya adalah nomor 3. Bagaimana kita ngejawab soal nomor 3 gitu ya. Yang ditanya adalah F4 kan gitu ya. Nah, kalau misalkan di sininya angka itu enak banget pokoknya ya gitu ya. Kecuali misalkan nyari fx, kalau nyari fx kita inversekan ini, masukin ke sini kan gitu ya. Tapi karena di sini adalah F4, nggak usah khawatir. Nah, pakai logika aja gimana caranya biar ini jadi 4 kan begitu. Biar jadi 4 berarti yang penyebutnya harus 2 kan. Ya, kenapa? 8 bagi 2, 4 kan gitu ya. Nah, gimana caranya biar yang ini harus 2 gitu kan? Jadi akar 1 plus akar X itu harus 2. Gimana caranya? Nah, biar jadi akar 2, berarti ini kan harus 4 gitu. Biar hasil akarnya 2, berarti ini harus 4 kan? Kalau ini biar 4, ini kan 1, berarti ini harus 3. Berarti X-nya adalah 9 gitu ya. Jadi akar 1 plus akar 9 itu pasti 2 gitu ya. Kenapa? Akar 9 itu hasilnya 3. 3 tambah 1, 4. Akar 4, 2 gitu ya. Oke, berarti X-nya adalah 9. Nah, udah tinggal substitusi ke sini.
gitu ya, sehingga bisa kita peroleh F4 itu sama dengan 9. Selesai gitu ya. Nah itu, jadi kalau misalkan enaknya F4 gitu ya, ininya angka gitu ya, tinggal pakai logika aja. Oke, berikutnya gitu ya, nomor 4. Ada GX plus 1, ini adalah komposisi. Kenapa? Karena dalam kurungnya bukan X gitu ya, sama dengan 2X min 1. Ada FGX plus 1 plus sama dengan 2X plus 4. Ini juga komposisi. Kenapa? Karena yang di dalam kurungnya adalah GX plus 1. Nah, karena GX plus 1-nya sudah ada, oke, berarti ini nggak usah cari GX-nya, fungsinya nggak perlu. Karena di sini udah sama gitu ya. Berarti kita ganti aja F GX plus 1-nya adalah 2X min 1 gitu. Sama dengan 2X plus 4 gitu ya. Nah, ini adalah fungsi komposisi. Apa yang harus kita lakukan ketika melihat fungsi komposisi? Gitu ya. Yang kita lakukan gitu ya. Fx sama dengan, nah ini inverse kan, inverse-nya adalah berapa? X plus 1 per 2 kan gitu. Ini adalah inverse-nya, substitusi ke sini gitu ya. Oke, bisa kita peroleh gitu ya. 2 kali X-nya diganti X plus 1 gitu ya, per 2 plus 4 gitu ya. Ini coret-coret gitu ya, jadinya X plus 5. Yang ditanya adalah F0. Ya udah, F0 adalah, nah dari sini kan F0 berarti sama dengan 0 tambah 5 gitu ya. Bebek. Nah itu gampang banget ya. Pokoknya konsepnya cuma 3. Konsepnya cuma 3. Ubah komposisi menjadi fungsi. Yang kedua adalah pindahin F gitu ya. Yang ketiga adalah hafal rumus inverse-nya. Oke, berikutnya nomor 5 gitu ya. Kita lihat nomor 5. Jika Fx plus 1 sama dengan 2X min 7 per 3X plus 7 gitu kan. Yang ditanya adalah nilai X yang memenuhi ini gitu ya. Nilai X-nya berapa gitu ya, yang memenuhi itu. Nah, kita lihat di sini gitu ya. Ini adalah namanya apa? Kalau kayak gini ya komposisi gitu ya. Nah, ini namanya fungsi komposisi, kita ubah jadi fungsi gitu ya. Sama dengan ini inversin. Berapa inverse dari X plus 1? X min 1. Oke, X min 1 substitusi ke X ini gitu ya. Jadi 2 dikali X min 1 min 7 per 3 kali X min 1 plus 7 begitu. Udah dapat gitu ya Fx-nya. Berapa tuh, ini kalikan gitu ya. 2X min 2 min 7 berarti 2X min 9 per, ini kalikan juga gitu ya. 3X min 3 plus 7 berarti 3X plus 4. Nah, berikutnya adalah ini gitu ya. Apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, ini kan ada inverse gitu ya. Nah, yang paling enak adalah ya pindahin ke sono gitu ya. Sehingga bisa kita tulis 3X plus 4 gitu ya, sama dengan F 1 gitu ya. Nah, ini kan inverse. Kalau pindah kan inverse-nya jadi hilang gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Oke. Nah, ingat ya, kalau ada F bundaran F gitu ya, berarti bisa kita tulis artinya ini F dalam kurung F1 gitu. Nah, ingat di sini F1 kan, karena fungsinya udah ada gitu ya. Nah, itulah kenapa alasannya harus mencari fungsi dulu gitu ya. Jadi kalau ada komposisi ubah ke fungsi, karena biar enak seperti ini gitu ya. Kalau udah ada fungsi tinggal masukin aja F1 sama dengan berapa? 2 kali 1 min 9 berarti min 7 per 7, jadinya minus 1. Oke, berarti artinya ini 3X plus 4 sama dengan F min 1. Nah, ingat gitu ya, kalau udah kayak gini jangan sampai ada nih masukin ke sini, jangan ya, salah gitu ya kalau masukin, karena ini adalah fungsi komposisi gitu ya. Gitu. Kalau yang disubstitusi itu kalau ditanya gitu ya. Oke, sekarang ini ada F min 1. Kalau nyari F min 1 itu harus dari fungsi gitu ya. Nah, kebetulan fungsinya ini gitu ya, sehingga kita cari F min 1 sama dengan masukin ke sini gitu ya. Jadi 2 kali min 1 min 9 jadi min 11 per 3 kali min 1 min 3
berarti 1 ya, jadi min 11. Oke, berarti bisa kita peroleh 3x plus 4 itu sama dengan min 11. Berarti x nya sama dengan min 4 pindah ke sana ya, plus 4 pindah ke sana jadi min 4. Jadi min 15 bagi 3 adalah min 5. Oke, jawabannya adalah dodol. Gitu ya. Oke, bisa. Nah, kalau misalkan ada yang belum paham, ada nggak ngerti, silahkan lihat lagi materinya gitu ya, penjelasan materinya. Terus kalau misalkan nggak ngerti juga bisa di kolom komentar gitu ya. Yang berikutnya adalah nomor 6 gitu ya, nomor 6 di sini gitu. Ini sama seperti nomor sebelumnya. Diketahui ada gx min 2 sama dengan 2x. Ada fogx min 2 gitu ya, sama dengan 4x kuadrat min 8x plus 3. Nah, oke. Yang ini bisa kita tulis apa? Kalau ada bundaran berarti tinggal dibuang bundarannya. Bisa tulis kayak gini, gx min 2 gitu ya. Nah, sama dengan 4x kuadrat min 8x plus 3. Nah, karena ini adalah gx min 2 gitu udah ada gitu ya, maka ini nggak perlu diganti gitu kan. Sehingga bisa kita peroleh f, nggak usah diubah ke komposisi ke fungsi yang ini ya. Karena di sini kebetulan sama gx min 2 gitu, jadi langsung kita ganti 2x minus 3 sama dengan 4x kuadrat min 8x plus 3. Nah, kita lihat di sini yang ditanya adalah f minus 3 ya. Berapa kan f minus 3? Nah, boleh adik-adik ubah ini jadi komposisi menjadi fungsi gitu ya. Gitu. Boleh, atau bisa pakai logika karena kebetulan ini angka gitu. Jadi kalau misalkan yang ditanya ininya angka gitu, bukan x, misalkan fx gitu ya. Gitu. Nah, kalau yang ditanya angka itu tinggal pakai logika aja gitu. Logikanya gimana? Ya, ini yang di dalam kurung ini kan udah f kan, gitu. Karena yang ditanya f min 3. Nah, yang di dalam kurung ini berapa x yang supaya minus 3, gitu kan. Berarti x nya 0 kan, gitu. X nya 0. Nah, berarti kalau misalkan kita substitusi f nya 0, x nya 0, jadi minus 3 sama dengan 4 kali 0 min 8 kali 0 plus 3. Oke, jawabannya adalah 3 gitu ya, C. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan ubah mau ke fungsi boleh gitu ya. Saya mau ubah ke fungsi dulu deh, boleh nggak apa-apa gitu ya. F x sama dengan, nah ini inverse dari 2x min 3 adalah x plus 3 per 2 kan. Substitusi ke sini. Jadi 4 x plus 3 per 2 kuadrat ditambah minus ya, min 8 gitu, min 8 x plus 3 per 2 ditambah 3. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Nah, cuman kan kalau ada nyari x, fx gitu ya. Nah, ini lama banget gitu prosesnya. Jadi kalau misalkan enaknya angka gitu ya. Nah, jadi pakai logika aja. Kecuali kalau yang ditanya fx gitu ya. Nah, kalau yang ditanya fx berapa misalkan, nah, ini baru harus disederhanakan semuanya. Jadi kayak gitu. Oke ya, paham ya? Jadi kapan adik-adik harus menyederhanakan, kapan adik-adik nggak perlu menyederhanakan. Nah, itu yang perlu ide-ide seperti itu gitu yang perlu adik-adik miliki. Oke, yang berikutnya adalah nomor 7. Kita lihat di sini. Ada fx min 1 sama dengan x plus 2. Ada gx sama dengan 2 min x per x plus 3. Yang ditanya adalah nilai g inverse bundaran f min 1 ya. Oke, apa yang adik-adik lihat di sini? Ada fx min 1. Apa sih fx min 1? Gitu ya. Fx min 1 itu berarti komposisi kan gitu ya, sama dengan x. Berarti ini kita cari fungsinya dulu, fx. Nah, inverse dari x min 1 adalah x plus 1. Ya udah, berarti x plus 3 kan gitu ya, bisa langsung. Gx-nya udah ada ini gitu ya. Yang ditanya adalah cuman di sini ada g inverse ya. Nah, ini artinya apa sih gitu ya? Ini artinya adalah g inverse f1, begitu artinya gitu ya. Bundarannya dibuang jadi pakai buka kurung gini ya.
Nah, berarti di sini ada nyari F1. F1-nya berapa? F1 sama dengan 1 tambah 3O4. Nah, ini berarti sama dengan G inverse 4. Nah, berarti kita nyari G inverse dulu. Dari sini G inverse gitu ya. Gitu, kita cari G inverse. Nah, ingat ini bentuk pecahan, berarti pakai rumus inverse yang kedua gitu ya. Yang ditukar berapa dengan berapa bilangannya begitu ya. Jadi ketika mau inverse seperti ini gitu ya, mikir yang ditukar apa gitu ya. Yang ditukar adalah yang pembilang yang ada X-nya. Berarti plus min 1 gitu ya. Ini min 1. Yang penyebut yang enggak ada X-nya berarti plus 3. Udah tinggal tukar tempat aja. Jadi X min 3 gitu ya. Karena plus 3 kalau pindah ke atas jadi minus 3X per X min 1 pindah ke bawah jadi plus 1. Nah, jadi kayak gitu. Yang ditanya adalah G4. Ya udah, apa G inverse 4. Berarti oke, salah ini adalah bukan X gitu ya. Ini 2 gitu ya. Jadi 2 min 3 kali 4 per 4 ditambah 1 gitu ya. Sama dengan, jadi berapa nih? Min 10 per 5 jadi minus 2 ya. Oke, jadi jawabannya adalah minus 2. Bebek gitu. Oke ya, paham di sini? Kalau nggak ngerti, tanya di kolom komentar gitu ya. Kalau misalkan paham, alhamdulillah. Jadi adik-adik harus bisa jawab 1 soal atau 2 soal di UTBK ya. Yang berikutnya nomor 8, ini juga sama. Ini udah fungsi, ini udah fungsi. Oke, berarti nggak usah diapa-apain gitu ya. G inverse F4 masih sama pertanyaannya, G inverse F4. Oke, berarti kita cari F4-nya dulu. F4 sama dengan 4 tambah 2, jadi 6 gitu ya. Di sini ada G inverse, cari dulu G inverse-nya gitu ya. G inverse X sama dengan di sini 5 gitu ya. Yang pembilangnya gitu ya plus 1. Berarti tinggal tuker min 5X gitu ya per X min 1. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau ngafalinnya benar, insya Allah gitu ya, apapun soalnya jadi bisa mudah gitu jawabnya. Oke, sama dengan G inverse F4-nya berapa tadi? 6. Yang ditarik adalah G inverse 6. Berarti G inverse 6 itu sama dengan min 5 kali 6 per 6 min 1. Gitu ya, jadinya minus 6. Oke, jawabannya adalah bebek. Ini adalah minus 6 ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, berikutnya nomor 9. Bagaimana dengan nomor 9 gitu. Nah, ini ada GOF gitu ya, X plus 2. Nah, ini boleh kita cari dulu, kita ubah dulu menjadi X, jadi GOF X begitu ya. Karena ini kenapa? Karena ini beda gitu ya. Jadi boleh boleh diubah gitu ya. Berarti inverse dari X plus 2 adalah X min 2. Jadi 5 min 4 X min 2 gitu ya. Jadi sama dengan ini kalikan min 4X, ini plus 8 gitu ya. Jadi 13 min 4X. Oke, kita dapat GOF X-nya gitu ya. Nah, berarti kita cari fx di sini. Dengan cara yang sama gitu ya, ini inverse kan, inverse dari X min 2 adalah X plus 2. 3 min 2 X plus 2 gitu ya, ini kalikan min 2X, ini kalikan min 4. Oke, berarti karena min 4 min 2X min 1 gitu ya, ini inverse-nya. Ini hasil fungsinya. Ya udah, berikutnya adalah gitu ya. Karena yang ditanya adalah G min 1 gitu ya. Berarti G fx, fx-nya ini tinggal dimasukin min 2x min 1 gitu sama dengan 13 min 4x. Nah, nyari G1. G min 1 ya udah berarti pakai logika aja. Biar min 1 gitu ya kan, ininya biar min 1 berapa gitu. Yang ini ya. Jadi x-nya adalah 0. Ketika x-nya 0 adalah jawabannya ini 13 min 4 kali 0 ya, jadi sama dengan 13. Oke, jawabannya adalah 13. Oke, paham di sini? Nah, berikutnya adalah nomor 10 gitu ya.
Coba bisa nggak kerjain dulu nih nomor 10. Jika fx dan gx sama dengan, oke, fx-nya sama dengan 5x min 3, gx-nya adalah 3x plus b. Masih ada b ya. Gitu. Terus di sini f inverse g0 sama dengan 1. Oke, di sini komposisi ini fungsi gitu ya. Yang ditanya adalah G2. Oke. Ada yang diubah? Nggak ada ya, fungsinya udah, karena ini udah fungsi jadi nggak perlu diubah. Nah, cuman yang ini nih, gitu ya. Mau pakai teknik apa nih? Jadi boleh teknik mindahin gitu ya, boleh ubah ke fungsi gitu ya, karena ini adalah komposisi gitu. Cuman karena di sini nggak ada x-nya gitu ya, lebih baik, paling enak adalah ini pindahin ke sono gitu ya. Bisa kita peroleh G0 sama dengan F1 kan begitu. Gampang banget kan? Tinggal mindahin doang, apa susahnya kan gitu. Nah, oke. G0 nya berapa? Ya tinggal masukin dari sini G0 gitu ya. G0 nya adalah 3 kali 0 tambah B. Oh, B berarti kan. Jadi ini B. F1 nya berapa? Nah, kita tinggal masukin X nya 1. 5 kali 1 minus 3 gitu kan. Nah, udah jadi berapa? 2. B nya adalah 2. Berarti GX nya berapa? Gitu kan. GX nya adalah 3X plus B. B nya adalah 2. Yang ditanya G2. Ya udah, G2 sama dengan 3 kali 2 plus 2. 6 tambah 2. Oke. 6 tambah 2 berapa? 8. Gitu kan. Jawabannya adalah C gitu. Gampang banget kan? Gampang. Jadi wajib bisa gitu ya. Oke, berikutnya nomor 11. Nah, kalau kayak gini gimana Om gitu ya? Ya udah, nggak usah digimana-gimanain. Pokoknya kerjakan aja ya sesuai dengan perintahnya. Fx sama dengan Ax plus 3. Fx sama dengan 4x plus 9. Nah, kita lihat di sini gitu ya. Ini fungsi komposisi, tinggal disubstitusi juga boleh gitu ya. Oke, kita substitusi jadi F Ax plus 3 kan gitu ya. Sama dengan 4x plus 9. Nah, ini masih komposisi. Jadi boleh diubah gitu ya. Oke, kita ubah misalkan sini gitu ya, kita ubah menjadi fungsi juga gitu ya. Ini kita ubah menjadi fungsi, berarti fx sama dengan ini inverse kan gitu. X min 3 per A, berarti 4 dikali X min 3 per A gitu ya, plus 9. Nah, fx nya sendiri adalah Ax plus 3, berarti ini tinggal diganti. Ax plus 3 sama dengan gitu ya, 4 kalikan ya, jadi 4x min 12 gitu ya, plus 9a per a gitu ya. Nah, ini boleh pindah ruas a nya gitu ya, jadi a kuadrat x plus 3a sama dengan 4x min 12 plus 9a gitu ya. Nah, dengan melihat kesesuaian gitu ya, ini kan belum bentuk persamaan ya, kiri sama dengan kanan gitu ya. Berarti di sini diperoleh gitu ya, a kuadrat sama dengan 4. Jadi kalau udah kayak gini, buat kesamaan gitu ya, kesamaan fungsi linear. Jadi yang variabel x dengan yang variabel x gitu ya, koefisiennya harus sama gitu ya. Berarti kita peroleh a kuadrat sama dengan 4. Berarti a-nya adalah, nah ini berapa? Nah, pasti ada jawabannya plus 2 gitu ya. Nah, salah kalau misalkan jawabannya plus 2 ya. Jadi ini jawabannya adalah plus minus 2. Jadi jawabannya A-nya antara plus 2 atau minus 2. Berarti kita cek di sini. Gitu ya. 3A sama dengan berapa? Nah, ini gitu ya. 3A sama dengan min 12 plus 9A. 3A sama dengan min 12 plus 9A gitu ya. Kita peroleh A-nya di sini gitu ya. Ini pindah jadi 9 pindah ke sini, atau 3A pindah ke kanan boleh ya, 12 pindah ke itu ya. Jadi 12 sama dengan 6A. Oke. Berarti A-nya sama dengan 2. Nah, baru di sini dapat ya. Jadi A-nya adalah plus 2 gitu ya. Jadi bukan minus 2. Karena harus memenuhi keduanya. Karena A-nya udah dapat 2, yang ditanya apa? Ini gitu ya, yang ditanya A kuadrat plus 3A plus 3 gitu. Jadi A-nya 2 jadi 4 ditambah 3 kali 2 gitu ya, 6 plus 3. Jadinya 13 ya. A jawabannya. Oke. Nah, berikutnya
nomor 12. Nah, nomor 12 caranya sama dengan yang tadi ya. Kita bisa pindahin gitu ya. Ini F1 sama dengan G inverse 8 begitu ya. Karena ini pindahin ke sana. F1-nya berapa? F1 sama dengan 5 kali 1 minus 3. Jadi berapa? 2. G inverse 8. Oke, kita cari inverse-nya dulu deh. G inverse itu sama dengan X min B per 3. Gitu ya. X min B per 3. Yang ditanya adalah di sana G inverse 8. Berarti sama dengan 8 min B per 3. Oke, tinggal disubstitusi F1-nya sini 2 gitu ya. Sama dengan 8 min B per 3. Berikutnya berapa? Oke, kita lihat di sini kalikan silang ke sana gitu ya. Jadi 6 sama dengan 8 min B. Jadi B-nya adalah 2 gitu ya. Oke, dapat B-nya 2, yang ditanya adalah G1. Nah, GX-nya berapa? Kita lihat di sini gitu ya, GX-nya. GX sama dengan 3X plus B. B-nya kan dapat 2 tadi ya, jadi plus 2. Nah, berarti kalau G1 ya kita tinggal masukin ininya 1 gitu ya. Jadi 3 kali 1 plus 2. Jadi 5. Oke, jawabannya adalah 5. Oke, ada yang paham? Ada nggak ngerti? Ngerti semua ya, oke. Kita lanjut. Soal nomor 13. Apa nih yang harus kita lakukan kalau misalkan ngeliat soal nomor 13? Nah, kita ketahui di sini ada F1 per X min 1 sama dengan X min 6 per X plus 3 kan gitu ya. Nah, jadi dari sini gitu ya. Boleh dua cara, boleh kita ubah fungsi komposisi menjadi inverse, fungsi komposisi menjadi fungsi. Boleh pindahin F, terserah adik-adik gitu ya. Adik-adik maunya kayak gimana, enaknya gimana, terserah gitu ya. Ya, kita lihat pertanyaannya. F inverse minus 2. Berarti boleh gitu ya, kita pindahin gitu ya. Om, saya mau pindahin aja deh, boleh gitu ya. Kita pindahin ke sini gitu ya. Jadinya kita tulis F inverse X min 6 per X plus 3 gitu ya. Sama dengan 1 per X min 1. Gitu. Nah, udah kan? Nah, karena di sininya minus 2, ya yang paling enak tinggal pakai logika gitu ya. Oke. Biar minus 2, berapa X-nya? Ini kan min 6 bagi 3 aja, minus 2 kan? Oke, berarti X-nya 0 gitu ya. Nah, jadi kalau X-nya 0 berarti diperoleh F inverse 0 min 6 per 0 plus 3 kan, jadinya minus 2 sama dengan 1 per 0 min 1 jadinya min 1. Oke, jawabannya adalah A begitu ya. Nah, jadi sederhana banget gitu ya, konsepnya nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, ini wajib dikuasai, gampang banget deh. UTBK itu nggak ada yang susah gitu ya kalau kitanya mau belajar gitu ya. Yang susah itu kalau kitanya nggak mau belajar. Oke, next nomor 14 SBMPTN 2013. Nah, ini juga sama gitu ya. Yang ditanya adalah nilai A. FA sama dengan min 4 gitu ya. Ya udah, pindahin aja F-nya ke sini biar gampang. Berarti A-nya sama dengan F inverse minus 4 kan gampang tuh. Gitu ya. Jadi yang ditanya adalah sama aja dengan F inverse 4 minus 4. Nah, di sini udah ada gitu ya. F inverse-nya gitu ya. Berarti kita tinggal ubah menjadi fungsi inverse-nya. Dalam kurungnya cuma X doang gitu ya. Caranya ya udah, ini inversin. Berapa inverse dari X plus 5 per X min 5 gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kita tuker ini ya ke sini, jadi min 5X plus 5 per X min 1 gitu ya. Nah, ini adalah hasil inverse-nya, masukin ke sini gitu kan. Jadi 8 per 5X plus 5 per X min 1 gitu, ditambah 5. Yang ditanya adalah F inverse minus 4. Ya udah gitu ya, F minus 4. F inverse minus 4 jadi 8 per, nah ini nggak usah disederhanakan karena yang ditanya F inverse minus 4, ininya bukan X gitu ya. Jadi nggak perlu disederhanakan, jadi langsung aja gitu ya.
Jadinya kita masukin gitu ya. Jadi 5 dikali minus 4 ditambah 5 dibagi minus 4 min 1 kan begitu ya. Tambah 5. Jadi sama dengan 8 per gitu ya. Ini minus 20 terus ditambah 5 jadi berapa? Minus 15 dibagi minus 3 berarti 3 ya, jadi 8. Jadi jawabannya adalah 1. Itu oke ya. Paham di sini? Jadi jawabannya adalah bebek. Oke, next. Berikutnya adalah soal nomor 15. Gimana nih caranya ngejawab soal nomor 15? Jika Gx-2 sama dengan X-4 per X plus 2 dan Fx sama dengan X kuadrat plus 3. Yang ditanya adalah F G inverse 2. Oke. Berarti kita cari dulu Gx-nya gitu ya. Gx-nya itu sama dengan, nah ini di inversein. Pokoknya kalau ada komposisi, ubah ke fungsi, gitu aja prinsipnya ya. Inverse dari X-2 adalah X plus 2. Ya udah, jadi ini X plus 2 ya, karena X-nya diganti dengan X plus 2 dikurangi 4 per, ini juga X-nya diganti dengan X plus 2 gitu ya, ditambah 2. Oke, jadi sama dengan X-2 per X plus 4. Ini adalah Gx-nya gitu ya. Nah, yang ditanya adalah ini. Nah, Fx ini udah fungsi, jadi nggak usah diapa-apain. Berarti kita tulis ini F G inverse 2. Nah, berarti kita nyari G inverse 2. Nah, di sini kan Gx ya, cari dulu G inverse-nya gitu ya. G inverse X sama dengan, nah ini diinversin berarti ya. Inverse-nya adalah berapa? Min 4X minus 2 per X min 1 gitu ya. Tinggal tuker doang. Plus 1 dengan plus 4 tinggal ditukar ya. Oke, G 2 gitu ya. G inverse 2 berarti X-nya 2. Kita ke sini deh gitu ya. G inverse 2 itu sama dengan min 4 dikali 2 minus 2 per 2 min 1. Jadi sama dengan min 8 min 2, jadi min 10 ya. Min 10 berarti F min 10 gitu. Nah, jadi yang ditanyakan adalah F min 10. Nah, Fx-nya adalah ini gitu ya. Jadi F min 10 itu sama dengan min 10 kuadrat ditambah 3. Berapa? 100 ditambah 3. Jadi 103 ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu ya, 103. Selesai. Oke. Nah, berikutnya adalah nomor 16. Apa nih yang harus kita lakukan kalau ngelihat soal nomor 16 gitu. Kalau ngelihat soal nomor 16, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita lihat di sini apa namanya kan gitu ya. Komposisi atau fungsi kan gitu ya. Pasti apa? Komposisi. Kenapa? Karena yang di dalam kurungnya bukan X kan gitu ya. Jadi ini adalah komposisi. Apa yang harus kita lakukan? Gitu ya. Yang kita lakukan ya ubah gitu ya. Nah, terserah di sini mau ubah menjadi fungsi gitu ya. Fungsi ini kan komposisi, mau kita ubah menjadi fungsi atau mau mindahin F ke sini. Gitu ya. Terserah gitu. Enggak dilarang ya. Bebas milih nyaman yang paling enak, terserah gitu ya. Nah, itulah enaknya gitu ya. Jadi kalau kita menguasai konsep jadi bebas gitu ya. Oke. Om saya mau pindahin, boleh gitu ya. Kita pindahin, misalkan F-nya pindahin ke sini ya. Berarti bisa kita tulis F 4 min 3X per X min 2 gitu ya. Sama dengan X min 1. Nah, berikutnya adalah gimana caranya biar, nah ini kan minus 5 ya. Nah, terserah nih mau pakai logika gimana caranya biar dapat minus 5 atau ya kita ubah aja menjadi fungsi kan gitu. Karena ini masih komposisi kan, kita ubah menjadi fungsi. Ini diinverskan. Inverse-nya berapa gitu. Oke, kita cari inverse-nya dulu deh ke sini gitu ya. Nah, ingat yang ditukar adalah min 3 dengan min 2 ya. Pokoknya yang pembilang yang ada X-nya, yang penyebut yang nggak ada X-nya. Berarti kita tulis 4 plus 2X per
X plus 3. Nah, ini adalah inverse-nya. Hasil inverse saya masukin ke sini. Berarti kita peroleh 4 plus 2X per X plus 3 min 1. Nah, berikutnya gimana? Nggak usah disederhanakan, karena yang ditanya adalah F minus 5. Jadi F minus 5 sama dengan, ya udah diganti X-nya dengan minus 5. 4 tambah 2 kali minus 5 per minus 5 tambah 3 min 1. Jadi sama dengan 4 min 10. Berarti langsung aja ya, min 6 per min 2 min 1. Jadinya berapa nih? 3 min 1. Jadi sama dengan 2 ya. Jadi jawabannya adalah dodol. Oke ya, jelas? Jadi konsepnya cuma 3. Nah, yang berikutnya gitu ya, ada soal seperti ini. Soal apa nih gitu ya? Diketahui fungsi f bersifat f min x sama dengan min fx. Nah, ingat berarti kalau min x berarti tinggal minusnya keluar ya, min fx. Jika f3 sama dengan minus 5, jika f min 5 sama dengan 1, yang ditanya adalah f gitu ya, f min 3. Ya udah, kita tinggal langsung aja sesuai perintahnya. Nah, kita kerjain yang dalam dulu. F min 3 gitu ya, berarti kalau F min 3 itu sama dengan, kalau ngikutin ini gitu ya, sama dengan min F3 kan begitu ya. Nah, sedangkan min F3 nya adalah minus 5, berarti ini adalah min 5, jadi sama dengan 5 gitu ya. Berarti kita tulis F min 3 nya adalah 5. Nah, di sini diketahui apa yang ditanyakan adalah F5, sedangkan yang diketahui adalah F min 5 kan gitu ya. Berarti F min 5 pakai rumus ini gitu ya, berarti diperoleh min F5 sama dengan 1. Berarti F5 nya adalah min 1 gitu. Udah, jadi jawabannya adalah min 1. Selesai gitu ya, gampang. Oke, jadi nggak usah panik gitu ya ngelihat soal seperti ini. Nah, kita lanjut gitu ya. Nomor 18. Nomor 18 SBMPTN 2015. Nah, kalau dulu namanya TKPA gitu ya, kalau sekarang namanya TPS gitu ya. Ini kode 622 nomor 55. Oke, kita lihat di sini apa sih yang harus kita lakukan gitu. Di sini ada fungsi komposisi. Nah, kalau udah ngeliat fungsi komposisi, ada dua cara, mau dipindahin atau mau ubah begitu ya. Kalau mindahin silahkan, mau ubah silahkan gitu ya, bebas. Nah, yang ditanya apa? Fx gitu ya. Jadi Om, saya mau ngubah dulu, boleh ya, berarti ini pindahin ke sono gitu ya. Apa Om, saya mau mindahin dulu, boleh gitu ya. Jadi kita tulis F 8x plus 12. Nah, karena ini inverse kan, kalau pindah jadi inverse-nya nggak ada, jadi sama dengan 4x plus 5. Nah, ini adalah masih komposisi gitu ya. Biar inverse berarti ya tinggal apa nih, biar fungsi berarti kita tinggal inverse kan yang 8x plus 12 nya ini masukin ke sini gitu ya. Jadi bisa diperoleh 4x min 12 per 8 plus 5 gitu ya. Jadi sama dengan ini bagi-bagi 2 gitu ya. Jadi diperoleh x 2 kali 5 jadi plus 10 min 12, jadi x min 2 per 2. Oke, jawabannya adalah yang D. Nah, itu kalau kita mau mindahin. Tapi ada juga yang pengen, Om, saya maunya ubah dulu deh. Nggak apa-apa, ubah dulu. Kalau ubah ini kan F inverse, jadi tetap F inverse, cuman dalam kurungnya X gitu ya. Nah, kita ubah. Inverse dari ini apa? 4x plus 5 jadinya x min 5 per 4 kan. X min 5 per 4 masukin ke sini gitu ya. Jadinya 8 x min 5 per 4 ditambah 12 gitu. Jadi sama dengan ini coret-coret gitu ya. Jadi sisa 2 dikalikan 2x min 10 tambah 12 gitu ya. Jadi 2x plus 2. Ini adalah F inverse x nya. Jadi tanyakan fx. Nah, yang ditanya fx ya berarti inverse kan lagi. Inverse dari ini adalah x min 2 per 2. Nah, jadi hasilnya sama gitu ya. Nah, jadi terserah nih adik-adik nih mau pilih pakai apa gitu ya.
nggak ada yang paling enak, nggak ada gitu ya, karena tergantung kondisi soal mana yang paling enak gitu ya. Oke, berikutnya adalah nomor 19. Nomor 19 gitu ya, SBMPTN 2015, ini juga sama gitu ya, 2015. Yang ditanya adalah F inverse. Nah, terserah nih gitu ya, mau mindahin atau mau ngubah gitu ya. Om, saya mau ngubah dulu deh, boleh gitu ya. Jadi F X sama dengan kita ubah gitu ya. Karena kalau mindahin mungkin agak ribet gitu ya. Lebih enak adalah ngubah dulu gitu ya, ngubah menjadi fungsi. Nah, X min 2 inverse-nya adalah X plus 2 kan, substitusi ke sini. Jadi 1/2 plus 5X plus 2 gitu. Jadi sama dengan 1 per berapa nih, 5X. Ini kan 5X ya, 10 jadi plus 12. Nah, ini adalah fx-nya. Yang ditanya adalah f inverse. Nah, ingat ini pecahan ya. Pecahan pakai rumus yang kedua untuk mencari inverse-nya. Yang ditukar adalah 12. Yang pembilang yang ada x-nya berapa? Yang ada x-nya di sini 0 gitu ya. Nggak ada x-nya kan. Di sini berarti 0 dengan 12 gitu. Kenapa 0? Ya sebenarnya kalau misalkan kita mau tulis adalah seperti ini gitu ya. 0x plus 1 begitu ya. Berarti yang ditukar adalah 0 dengan 12. Sehingga bisa kita tulis min 12x plus 1 dibagi 5x. Nah, udah nih, dapat gitu ya. Jadi jawabannya adalah 1 min 12x per 5x, bebek ya. Oke ya, gampang? Gampang. Nomor 20 dan 21. Kita lihat di sini 20 dan 21. Fx sama dengan G4 min 2x. Yang ditanya adalah F inverse. Wah, Om, di sini nggak ada fx sama gx-nya gitu ya. Gimana? Ya nggak apa-apa, prinsipnya sama gitu ya. Prinsipnya sama, terserah mau mindahin dulu atau mau ngubah dulu, boleh gitu ya. Nah, coba kita misalkan, Om, saya mau mindahin deh. Ya udah, pindahin, nggak apa-apa gitu ya. Pindahin G ke sini gitu ya, boleh. Berarti bisa kita tulis G inverse gitu ya. Fx sama dengan 4 min 2x kan begitu. Nah, yang ini gitu ya. Ini adalah fungsi komposisi gitu ya. Cuman di sini fx kan. Ingat kalau misalkan kita ubah menjadi fungsi, berarti kan yang di dalam kurungnya harus diinversin. Gitu ya. Nah, kalau inverse fungsi ya gampang, tinggal kasih pangkat min 1 doang. Jadi ini inverse-nya masukin ke sini gitu ya. Jadi 4 min 2 f inverse x. Nah, kalau yang ditanya adalah f inverse, ya udah tinggal dipindah-pindahin aja ya. Ini pindah ke kiri gitu ya, yang gx pindah ke kanan kan. Jadi 2f inverse x sama dengan 4 min g inverse x gitu ya. Nah, semuanya dibagi 2 jadinya f inverse x sama dengan 4 min gx per 2. Oke ya, nah jadi jawabannya adalah belum ada ya, dibagi dengan 2 semua gitu ya. Jadi 2 min G inverse X per 2. Jadi jawabannya adalah yang dodol gitu. Oke, nomor 21. Nah, nomor 20 bisa ya. Pokoknya kalau ada fx doang, kalau dipindahin ya tinggal kasih pangkat min 1 inverse-nya kan gitu ya. Jadi nggak usah repot begitu. Nah, nomor 21 sama seperti 20 gitu ya. Caranya terserah nih adik-adik mau caranya gimana gitu ya. Yang ditanya adalah f inverse x gitu ya. Caranya bolehlah kita pindahin lagi ke sini gitu ya. Jadi g inverse gitu ya. F2x gitu sama dengan x min 3. Nah, oke, berikutnya adalah ini diubah menjadi x, boleh ya. Karena ini komposisi gitu, jadi fx caranya ini diinversin, masukin ke sini. Inverse dari 2x ya berarti x per 2 kan. Jadi sama dengan x per 2 min 3 gitu. Nah, udah, berikutnya adalah ini komposisi kan, kita ubah menjadi fungsi, berarti G inverse gitu ya x, karena ini komposisi kita ubah menjadi fungsi gitu ya, tapi fungsi inverse
Nah, berarti fx-nya diinversin masukin ke sini gitu ya. Nah, inverse dari fx ya tinggal kasih pangkat min 1 doang. Per 2 minus 3. Nah, udah tinggal diutak-atik. Berikutnya gitu ya, minus 3 pindah ke kiri. Jadi G inverse X plus 3 sama dengan F inverse X per 2. Kali silang ke sini diperoleh 2 G inverse X plus 6 sama dengan F inverse X gitu ya. Oke, bisa di sini? Bisa lah ya. Jadi jawabannya adalah berapa? 2G inverse X plus 6. Nah itu jadi konsepnya cuman 3 doang gitu. Ya, jadi apapun soalnya insya Allah adik-adik bisa jawab. Oke, nomor 22 ini SBMPTN tahun 2018. Caranya gimana? Ya nggak gimana-gimana, pokoknya ya tinggal ikutin aja perintahnya gitu ya. Nah, kita lihat di sini komposisi. Ya udah, kalau komposisi ubah menjadi fungsi gitu ya. X min 2 inverse-nya X plus 2. Jadi X plus 5 jadinya gitu ya. Nah, di sini ada apa? G2fx. Ya udah, fx-nya kan udah ada ya. Jadi bisa kita peroleh G2fx X plus 5 gitu ya. Sama dengan 2x min 1. Berarti bisa kita peroleh 2x plus 10 gitu ya, sama dengan 2x min 1. Nah, ingat gitu ya. 2x plus 10 ini apa namanya, kita inversin gitu ya, karena kita nyari fungsinya gitu ya. Nyari fungsi, kita inversin 2x plus 10, yaitu jadinya x min 10 per 2 gitu ya. Jadi 2 dikali x min 10 per 2 gitu ya. Ini coret-coret gitu ya, min 1. Jadi gx nya kita dapat yaitu x min 11 gitu ya. Oke, perintahnya apa? Nah, kita lihat di sini, oh ada F inverse min 1 sama G inverse min 1. Oke, kita cari F inverse nya dulu deh. F inverse X sama dengan X min 5. Berarti F inverse min 1. Oke, berarti X nya minus 1. Jadi min 1 min 6. Jadinya, oke, bukan min 6 ya, min 5. Jadinya minus 6. Kalau G inverse nya berapa? Gitu. G inverse X nya berarti X min 11 jadinya X plus 11 kan gitu ya. G inverse min 1 berarti berapa? Min 1 plus 11 jadinya 10. Berarti minus. Nah, yang ditanya adalah F min 1. F inverse min 1 dikali G inverse min 1 gitu ya. Berarti min 6 dikali 10 jadi minus 60. Wah, gampang banget kan? Gampang deh. Jadi harus dikuasai, wajib gitu ya. Gitu, nggak ada yang susah gitu ya di fungsi komposisi kalau adik-adiknya mau belajar gitu. Oke, nomor 23 UTBK 2019 kemarin gitu ya. Waduh, susah nggak? Gampang gitu ya, kalau mau belajar gampang ya. Yang susah itu kalau nggak belajar. Oke, ini kayaknya sama seperti soal-soal tahun berapa nih kemarin, apa namanya, tadi udah dibahas ya. Di sini ada FOF. Oke, berarti kita bisa tulis fx begitu, sama dengan 9x plus A plus 3 gitu ya. Ini sama gitu ya, seperti UTBK 2000 berapa nih. Coba kita lihat ya sebelumnya. Yang ada soal seperti ini. Oke, bukan 12. Nah, ini ya. Jadi sama seperti SNMPTN 2012 ya. Gitu. Jadi muncul lagi di 2019 gitu ya. Kita lihat di sini. Fx-nya berapa? Ya tinggal masukin aja fx-nya kan 3x plus A gitu. Jadi F 3x plus A sama dengan 9x plus A per plus 3. Nah, ini adalah fungsi gitu ya. Berarti komposisi kita ubah menjadi fungsi. Fx sama dengan ini diinversin. Jadi 9x min A per 3
gitu ya, plus A plus 3. Nah, ini coret-coret jadi 3 gitu ya. Sama dengan 3X min 3A plus 3 gitu ya. Sehingga diperoleh ini fx-nya 3X min 2A plus 3. fx-nya sendiri apa? Gitu kan. fx-nya adalah ini kan. Ya udah, berarti bisa kita tulis gitu ya. 3X plus A sama dengan 3X min 2A plus 3 gitu. Nah, berarti di sini pakai kesesuaian ya. Kesesuaian koefisien ini udah sama, berarti A dengan ini gitu ya. Jadi bisa kita peroleh A sama dengan min 2A plus 3. Berarti 3A sama dengan 3, A-nya sama dengan 1 ya. Gitu, ini pindah ke sini jadinya 3A ya. Oke, A-nya 1. Yang dicari adalah FA. Berarti F1 gitu. Nah, fx-nya kan udah ada ya. Kita cari fx-nya adalah 3x plus A. A-nya tadi 1 gitu ya. Berarti FA itu berarti F1. Jadi sama dengan 3 kali 1 tambah 1 jadinya 4. Oke, C gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nomor 24. Nah, gimana dengan nomor 24? Yang ditanya adalah nilai A. Ya udah, ini kayak sama seperti sebelumnya juga ya. Tinggal dipindahin. Berarti A sama dengan F min 1. Oh, gampang banget kita nyari F1 ya. Nah, ya udah, kita tinggal tinggal ubah, ini kan komposisi ya, karena di dalam kurungnya bukan X, kita ubah menjadi fungsi komposisi begitu. Inverse dari 1 per X itu 1 per X ya. Inverse dari 1 per X itu adalah tetap 1 per X. Jadi sama dengan substitusi ke sini inverse-nya gitu ya, 1 per X dibagi 2 plus 3 1 per X begitu. Nah, kali X semuanya jadinya berapa? 1 per 2X plus 3 kan gitu ya. Nah, ini adalah fx-nya. Yang diminta adalah F min 1. Ya udah, F min 1 sama dengan 1 per 2 kali min 1 tambah 3 gitu ya, sama dengan 1. Oke, gampang banget ya. Jadi seperti itu. Berikutnya nomor 25 gitu ya. 25 F2X sama dengan min 1 per X plus 2. Yang ditanya adalah ini gitu ya. Nah, biar nggak pusing ya, pindahin aja. Jadi 2 per A sama dengan F3A kan gitu ya. Atau bisa kita tulis, pindahin ke kanan gitu ya. Jadi F3A sama dengan 2 per A. Nah, berarti kita nyari F3A gitu ya. Oke, nyari fx-nya dulu deh. Fx sama dengan 2x diinversin jadi apa? X per 2 gitu ya. Jadi X per 2 jadi 1 per min X per 2 tambah 2, karena X nya inverse dari 2X adalah X per 2, substitusi ke sini ya gitu. Kali 2 semua biar enak gitu ya. Jadi min 2 per X plus 4. Nah, udah. Yang ditanya adalah F3A. Ya udah, berarti ini tinggal diganti dengan 3A ya. Jadi min 2 per 3A plus 4 sama dengan 2 per A. Kali silang. Gitu ya. Kali silang ini 2 bisa habis gitu ya. Ini tinggal min 1 kali silang jadinya min A sama dengan 3A plus 4. Gitu. 3A pindah ke sini minus 4A. Minus 4A sama dengan 4. Jadi A-nya sama dengan min 1. Wah, gampang banget ya. Yang ditanya siapa? A. Oke, minus 1 gitu ya. Oke, berikutnya UTBK 2020. Oke ya. Gimana nih caranya ngejawab soal kayak gini? Gampang gitu ya. Fx-nya udah ada gitu ya. Berarti bisa kita tulis G. Ini kan GFX ya, gitu. Kita langsung aja gitu ya. GFX sama dengan 9x kuadrat plus 1. Kan begitu ya. Efeknya berapa sih? Efeknya adalah 3x plus 1. G 3x plus 1 sama dengan 9x kuadrat plus 1. Nah, kita lihat di sini yang ditanya adalah G1.
Ya udah, tanpa mencari GX gitu ya, karena ininya angka gitu ya, berarti kita tinggal pakai logika. Biar 1 yang di dalam kurung ini berarti X nya berapa gitu ya, X nya adalah 0 kan, karena kalau 3 kali 0 plus 1 itu nilai 1 gitu ya, sehingga kita peroleh G1 sama dengan 9 dikali 1 kuadrat tambah 1 jadi 10 gitu ya. Oh salah ya, jadi X nya adalah 0 ya, jadinya nilainya 1 ya, jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Nomor 27. Nah, ini nomor soal terakhir nih gitu ya. Om, kalau ada soal kayak gini gimana nih matematika IPA nih gitu ya. Diberikan fungsi gitu ya, f 2 log 4x sama dengan 2x plus 1 gitu ya. Jika f inverse adalah inverse dari f, maka nilai f inverse 3. Oke, yang ditanya adalah f inverse 3 kan, ya udah gitu ya. Nah, kalau misalkan pusing, pindahin aja ke sini biar lebih enak gitu ya, nggak usah dibikin pusing. 2 log 4x sama dengan f inverse 2x plus 1 kan begitu ya. Tinggal pindah ruas. F2x plus 1 sama dengan 2 log 4x. Nah, sekarang tinggal pakai logika. Yang ditanya kan f inverse 3, ininya kan 3, ini kan udah f inverse ya. Nah, berarti ininya 3, berarti x-nya berapa? X-nya adalah 1, begitu kan ya. Nah, kenapa kalau S-nya 1 kan jadi 2 kali 1 tambah 1 3 gitu ya. Oke, jadi diperoleh F inverse 3 sama dengan X-nya 1 ya. Gitu, jadi 2 log 4. 2 log 4 adalah 2. Udah selesai, gampang banget ya. Oke, itu proses cara pengerjaan adalah fungsi komposisi dan inverse. Jadi adik-adik cukup menguasai di sini 3 konsep gitu ya. Yang pertama adalah hafal rumus inverse-nya. Ada 2 doang, nggak usah banyak-banyak, cukup 2 yang dihafalin gitu ya. Walaupun adik bimbel atau beli buku yang lain gitu ya, rumusnya banyak gitu ya, cukup 2 aja yang ada dihafalin, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Terus yang kedua adalah konsepnya mengubah fungsi komposisi menjadi fungsi itu ya. Nah, yang ketiga adalah memindahkan f. Nah, cukup 3 aja. Nah, ini yang disebut dengan belajar minimal hasil maksimal. Jadi adik belajarnya sedikit tapi hasilnya bisa ngerjain semua soal UTBK gitu ya. Dari tahun berapa itu gitu ya. Dari tahun 2006 gitu ya. Oke ya, jadi di sini dari tahun 2007 ya sampai 2019 gitu ya. Nah, jadi mau simak UI atau UMUGM insyaallah adik-adik juga bisa jawab gitu ya dengan konsep seperti ini. Oke, segitu. Jangan lupa komen kalau misalkan ada yang nggak paham, subscribe dan like ya biar tambah pinter. Selalu ikuti channel Wangsit Om Jero.